Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu-ibu semuanya, dan teman-teman semuanya. Pada tutorial kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan website sederhana dengan bantuan Google Sites. Baik, ketika Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya itu membuka Google Sites, yaitu dengan cara silahkan masuk ke Google, Google, lalu masukkan Google, lalu ketik saja Google Sites. Lalu setelah itu kita akan diperlihatkan dari Google Sites ini sendiri. Lalu kita klik. Lalu di dalam Google Sites ini, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, kalau misalkan ada halaman login, silahkan login menggunakan akun Gmail. Tapi bagi yang sudah pernah, nanti akan langsung ditampilkan akun Google Sites-nya ini berandanya. Di sini ada banyak sekali ya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Di antaranya seperti situs kosong. Di sini kita bisa untuk membuat website baru kita. Di sini ada beberapa template yang diberikan oleh Google juga. Di antaranya seperti portofolio sampai pusat bantuan. Tidak sampai itu, di sini ada galeri template. Nah, di sini kita bisa klik dan juga kita bisa melihat beberapa template yang diberikan oleh Google. Baik, baik. Yang di bawah sini ya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, ini adalah situs yang telah saya buat sebelumnya. Dan kalau misalkan teman-teman eh, atau Bapak, Ibu-ibu pernah membuat website, maka tampilan bawah di sini ini adalah tampilan dari website Bapak, Ibu-ibu atau teman-teman semuanya yang pernah dibuat. Nah, langsung saja tidak berlama-lama kita masuk ke situs kosong. Nah, di halaman situs kosong ini, kita akan membuat sebuah website sederhana dengan Google Sites dan juga bantuan ChatGPT atau AI. Ini untuk membuat website kita. Nah, di dalam judul ini, judul halaman ini, silakan Bapak, Ibu-ibu mengetikkan apa yang Bapak, Ibu-ibu inginkan, ingin buat untuk websitenya. Contoh di sini saya ingin membuat sekolah XYZ contoh. Nah, bagusnya di sini Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, silah kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan semuanya ingin mengubah kata sekolah XYZ ini menjadi ukurannya ini seperti terlalu besar ya, silahkan menggunakan ukuran font. Atau misalkan kalau tidak suka dengan gaya eh, fontnya atau gaya penulisannya, silahkan untuk memilih fontnya. Nah, di atas di sini ini adalah beberapa menu yang diberikan oleh Google Sites untuk mempermudah kita dalam mengedit atau bekerja. Nah, contoh di sini saya nggak suka untuk sekolah XYZ-nya ini ukurannya 64 karena terlalu besar. Baik, coba di sini kita blok, lalu kita masukkan ukuran fontnya contoh menjadi 36. Baik. Nah, di sini kita juga bisa memperkecil atau memperlebar. Memperkecil dan memperlebar di sini bukan memperkecil dan memperlebar ukuran tulisannya ya, akan tetapi memperkecil dan memperlebar ukuran space-nya. Nah, contoh kalau misalkan kita semakin lebar di sini, ini kita tarik ke samping, kita tarik samping. Nah, maka maka tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita perkecil, maka tulisan sekolah ini akan mengikuti dari kotaannya ini. Baik. Di- Selain itu, teman-teman, Bapak, Ibu-ibu semuanya, di sini kita bisa me- me- bisa memindahkan teks dari sini sekolah XYZ ke tengah di sini. Contoh. Nah, coba tadi caranya gimana? Caranya yang pertama kita balikkan dulu. Caranya adalah Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, silahkan klik di sekolah XYZ-nya ini.
Lalu arahkan kursornya sampai ke bagian biru-biru ini yang ada tambahnya. Lalu setelah itu kita arahkan ke tengah di sini ya. Di sini kan ada beberapa biru-biru. Nah, kita berikan ke tengah. Nah, secara otomatis sekolah XYZ atau tulisan kita berada di tengah. Baik. Selain itu, di sini ada namanya sisipkan. Kita bisa gunakan kotak teks di sini untuk menuliskan kalimat yang ingin kita berikan. Contoh misalkan sekolah yang penuh dengan semangat. Baik. Nah, sekolah yang penuh dengan semangat ini ya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya ingin kita pindahkan di sini. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Seperti tadi kita praktekkan di sekolah XYZ tadi, kita masukkan ke sekolah yang penuh semangat, lalu masukkan arahkan kursor ke biru-birunya ini, lalu arahkan kursornya sebentar, diklik sekali ya, diklik sekali tapi ditahan. Lalu arahkan ke ke bawah sekolah XYZ ini. Baik. Tapi kalau misalkan mau ke atas sekolah XYZ juga bisa. Nah, jadi ini tergantung dari selera kita ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu-ibu. Nah, ini kurang tengah nih. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada tampilan yaitu ratakan. Silahkan diklik, lalu diklik tengah. Baik, begitu. Selain itu, saya ingin mengubah sekolah XYZ ini, XYZ-nya ini menjadi warna. Oke, sekolah XYZ ini warnanya kita ganti ya. Silahkan untuk diblok. Lalu kita arahkan ke huruf A ini, yaitu warna teks. Lalu pilih sesuai dengan warna yang kita inginkan. Contoh di sini saya menggunakan warna hijau. Nah, contoh misalkan saya ingin eh kata ko, seko, sekonya ini saya ingin mengubah menjadi warna kuning. Bisa. Nah, jadi begitu ya Bapak, Ibu-ibu semuanya untuk membuat teksnya. Mungkin satu lagi misalkan lahnya ini atau sekolah XYZ-nya ini. Saya ingin mengubahnya menjadi Arial, fontnya Arial. Nah, ini bisa gitu. Nah, selain itu, Bapak, Ibu-ibu semuanya, kita di sini kita bisa dari header ini kita bisa membuat sebuah menyisipkan foto. Silahkan pilih upload atau pilih. Kalau upload itu nanti akan mengambil foto atau gambar dari harddisk kita. Tapi kalau pilih itu akan mengambil gambar dari eh, Google Drive kita atau Google-nya. Contoh misalkan di sini saya memilih foto, pilih ya. Kita ambil langsung dari dari Google Drive kita. Mungkin Google Drive kita mungkin kalau misalkan Bapak, Ibu-ibu atau teman-teman ada foto silahkan. Tapi kalau saya ambil dari gambar saja biar enak. Contoh misalkan di sini sekolah. Nah, tampilan sekolah di sini misalkan saya ambil yang mana ya? Yang ini. Nah, sisipkan. Baik. Nah, secara otomatis gambar akan dimasukkan atau disisipkan. Baik. Kalau misalkan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya ingin mengubah jenis headernya ini bisa dengan cara jenis headernya diklik, lalu spanduk besar mungkin, atau sampul, atau hanya judul saja kalau misalkan tidak mau menggunakan header. Nah, kalau saya sih lebih baik spanduknya spanduk besar. Gitu. Nah, selain itu, di dalam headernya ini ya, Bapak, Ibu-ibu, kita bisa memilih untuk halamannya. Oh, bukan, untuk sisipkan. Nah, tapi sebelum kita masuk sisipkan, kita masuk halaman dulu ya. Nah, ini adalah halaman kita, yaitu halaman muka. Terus kita ingin mengubahnya dari halaman muka menjadi beranda. Contoh di sini saya sudah
sudah memerintahkan ChatGPT AI untuk membuat website yang sederhana. Nah, di sini website sekolah saya menggunakan Google Search ini ada beberapa halaman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halaman. Tapi kalau untuk halamannya nanti mungkin saya akan memilihnya beberapa saja. Nah, contoh di sini kita ambil beranda. Halaman muka ini kita ubah menjadi beranda. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal titik 3 di sini, lalu masuk ke properti. Halaman muka ini tinggal diganti menjadi tadi apa? Beranda. Baik, setelah itu selesai. Baik. Nah, selain itu, untuk pembuatan halamannya ini ya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, di sini saya ada beberapa contoh profil sekolah, guru dan staf, kurikulum, dan ekstrakurikuler. Baik, mungkin untuk profil sekolah dan guru staf ini di satu navbar atau navigasi barnya yang sama, tapi kalau untuk kurikulum dan ekstrakurikuler mungkin dijadikan dalam satu menu yang sama. Oke, baik contoh nih, profil sekolah di sini kita akan menambahkan halaman. Cara menambahkan halamannya simpel Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Caranya adalah tinggal arahkan kursornya ke tambah, lalu klik halaman baru. Di halaman baru silahkan untuk ketik namanya profil sekolah. Baik, secara otomatis halaman profil sekolah akan muncul. Nah, kita jangan kita tidak menggubriskan ini dulu ya, teman-teman, Bapak, Ibu-ibu semuanya. Nah, kita fokuskan untuk di navigasinya ini dulu, di menu-menunya ini dulu. Nah, selain profil sekolah apalagi? Ada namanya guru dan staf. Baik, baik. Silakan arahkan kursornya ke sini, lalu halaman baru, lalu setelah itu guru dan staf, lalu ada lagi kurikulum dan program. Kurikulum dan program, halaman baru, kurikulum dan program, lalu ekstrakurikuler. Nah, baik, ekstrakurikuler. Nah, secara otomatis akan bertambah ya, Bapak, Ibu-ibu semuanya apabila kita menambahkan halaman baru. Baik. Nah, tadi kan kita ingin namanya ekstrakurikuler dan kurikulum itu kan menjadi satu menu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah arahkan kursor ke tambah, lalu masukkan ke bagian menu baru. Di bagian menu baru di sini kita bisa berikan contoh ekstrakurikuler, contoh ekskul ya, ekskul dan program. Baik. Nah, secara otomatis menu ekskul dan program ini akan muncul di bagian menu ini atau navbar ini. Nah, nah kita ingin eh, menggabungkan ekstrakurikuler dan kurikulum program ini ke dalam menu ekskul dan program. Caranya bagaimana? Caranya cukup diklik ekstrakurikuler ini, halaman ekstrakurikuler, lalu arahkan klik kiri, lalu tahan ya, klik kiri, lalu tahan, lalu arahkan ke menu ekskul dan program. Begitu juga dengan kurikulum. Nah, begitu. Mungkin kalau misalkan Bapak, Ibu-ibu ingin ekstrakurikulernya ada sub lagi, misalkan guru dan staf, mungkin bisa diklik guru dan staf, lalu arahkan ke ekstrakurikuler. Nah, nanti di sini akan membuat sebuah menu, sub menu, dan di sini ada sub menunya lagi, yaitu menu untuk ekstrakurikuler. Nah, contohnya begini, di dalam ekstrakurikuler ada guru dan staf. Nah, begitu ini untuk tampilannya. Baik, tapi kita keluarkan ya untuk halaman guru dan staf. Baik. Nah, ini untuk halamannya ini kan agak aneh ya. Beranda,
ekskul, program, profil sekolah, guru dan staf. Harusnya kan ekskul dan program kan berada di bawah, tapi ini udah ada di atas. Nah, kita ingin mengubahnya yang seharusnya dari ekskul program ini berada di samping beranda itu menjadi itu berubah atau pindah ke menu guru dan staf. Caranya bagaimana? Cukup diklik kiri, lalu tahan, lalu arahkan ke guru dan staf. Secara otomatis menu akan berubah. Baik. Baik, kita sudah berhasil untuk membuat halaman dan juga di sini kita akan masuk ke pembuatan websitenya. Di sini saya mau masuk ke bagian beranda. Nah, di bagian beranda ini kita akan coba memilih untuk apa saja sih yang ada di beranda itu. Contoh misalkan di sini daftar kegiatan. Oh, bukan. Foto sekolah atau banner, oke, dan sambutan singkat kepala sekolah. Oke, baik. Nah, kita ingin membuat sambutan kepala sekolah. Bagaimana caranya? Misalkan di sini sisipkan. Arahkan kursornya ke sisipkan, lalu masukkan di sini ada namanya blokir konten. Silakan untuk diklik blokir konten. Nah, di sini Bapak Ibu-ibu silakan untuk mengetik apa yang ingin Bapak Ibu-ibu inginkan. Contoh di sini saya menggunakan ya kalimat yaitu sambutan singkat kepala sekolah. Untuk ukuran fontnya saya rubah menjadi 30 atau 10. Terlalu kecil ya. Mungkin 18 cukup atau 24. Nah, 24. Nah, lalu untuk kepala sekolah mungkin Bapak Ibu-ibu silahkan untuk eh, pilih gambar. Mungkin di sini saya pilih gambar. Oh, dari ini saja ya, upload saja ya, upload dari harddisk saya. Contoh, misalkan di sini saya milih untuk gambarnya satu gambar. Nah, di gambar ini Bapak Ibu-ibu kalau misalkan ingin memperkecil gambarnya bisa, tapi kalau ini ingin memperbesar juga bisa. Nah, tapi sayangnya untuk gambar ini juga mengikuti dari ukuran Bapak, Ibu-ibu atau teman-teman semuanya. Nah, contoh misalkan saya ingin di sini sambutan singkat kepala sekolahnya di sini agak besar. Nah, kalau misalkan agak besar kan kepalanya kan agak terpotong. Nah, silakan Bapak Ibu-ibu untuk mengklik dua kali di fotonya ini, satu dua, lalu akan muncul sebuah tampilan khusus untuk gambarnya ini. Lalu Bapak Ibu-ibu bisa naikkan atau turunkan. Nah, disilakan untuk dipaskan ya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kalau di sini saya paskan, tapi kalau di sini kalau misalkan ingin membesarkan, silakan membesarkan. Kalau ingin mengecilkan, silakan untuk mengecilkan. Baik. Nah, ini udah jadi ya, sambutan singkat kepala sekolah. Nah, sekarang kita ingin yang namanya sambutan kepala sekolah ini kita kita dekatkan ke foto. Caranya bagaimana? Caranya sama, arahkan kursor ke bagian biru-birunya ini, lalu klik sekali, eh, klik sekali, sebentar, klik sekali, lalu arahkan ke dekat foto. Nah, secara otomatis yang awalnya di sini jauh dari foto, akhirnya bisa mendekat. Baik, baik. Untuk bawahnya silahkan Bapak, Ibu-ibu, teman-teman menuliskan sesuai apa yang teman-teman atau Bapak, Ibu-ibu inginkan. Halo, kalau di sini saya halo selamat datang di sekolah XYZ. Baik. Nah, misalkan nih, ini kita sudah membuat dashboard dan juga membuat halaman sambutan singkat. Nah, di sini kan mungkin Bapak, Ibu-ibu ada merasa sepertinya ini kayak kurang, harusnya ini agak ke bawah deh. Oke, kita ingin memberikan sebuah spasi ya di sini. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada namanya pemisah atau mengatur pengatur spasi.
Nah, kita bisa memilih pemisah. Contoh di sini pemisah. Pemisahnya bisa arahkan ke atas di sini. Lalu kalau misalkan untuk sekolah X, Y, Z-nya ini mungkin Bapak Ibu-ibu kayak terlalu tengah di sini saya ingin mengubah sekolah X, Y, Z-nya ini menjadi di atas begitu. Caranya juga gampang, Bapak Ibu-ibu. Silakan arahkan kursornya ke pengatur spasi yang berada di sisi kan. Silakan scroll ke bawah, lalu di sini ada namanya pengatur spasi. Di pengatur spasi, silakan arahkan pengatur spasinya ini ke atas sekolah yang penuh dengan semangat. Nah, lalu silahkan untuk di double klik ya Bapak Ibu-Ibu agar bisa memilih untuk pengatur spasinya. Baik, coba saya ulangi lagi. Ini kita klik. Kalau klik pertama itu adalah blok semuanya. Tapi kalau klik kedua itu adalah memilih di mana kita ingin memilih kotaknya. Begitu ya. Kalau misalkan di XYZ sini, yaudah di XYZ sini, di sekolah XYZ ini. Tapi kalau misalkan di eh, menu pengatur spasi ya di menu pengatur. Lalu silakan Bapak Ibu-Ibu untuk menggesernya, memperbesarnya ya dengan cara di sini ada bundaran-bundaran. Silakan untuk diperbesar. Baik, contoh misalkan di sini saya sampai di sini dah cukup. Nah, ini contoh ya Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Nanti silahkan untuk dikembangkan. Baik. Selain sambutan singkat kepala sekolah, di dashboard kita udah selesai sambutan kepala sekolah. Lalu di sini adalah visi misi yang ringkas. Baik. Contoh, di sini kita ingin membuat visi misinya. Visi misinya itu kalau misalkan teman-teman Bapak, Ibu-ibu ingin menambahkan silakan. Nah, nah ini kan berada di sini ya Bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Nah, kita ingin mengubahnya ke bawah. Caranya bagaimana? Cukup arahkan kursor ke sini yang ada titik-titik banyak ini, lalu arahkan ke bawah. Nah, di sini kita bisa ketik contoh di sini adalah visi dan ini adalah misi. Baik. Teman-teman, Bapak, Ibu semuanya juga bisa menambahkan foto kalau misalkan mau. Sama seperti tadi, upload. Misalkan di sini saya ambil foto nylon ya. Nah, visi. Tapi kalau misalkan tidak mau, silahkan. Silahkan ya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Caranya adalah dengan diklik sekali, lalu kita hapus fotonya. Kita klik juga, double klik, karena klik pertama itu eh, blok semuanya. Kalau misalkan kita delete, nanti akan kehapus semuanya. Jadi kita pilih kotaknya aja, kita delete. Baik, terus sekarang kalau saya ingin menambahkan sebuah tujuan, kan ada visi, misi, dan tujuan. Caranya bagaimana? Caranya adalah silakan di duplikat. Nah, setelah diduplikat, kan ada misinya duplikat nih. Silakan arahkan misinya ini ke samping misi sini. Nah, ini silakan untuk diperkecil. Silakan untuk diperkecil. Untuk misinya ini juga silakan untuk diarahkan ke tengah sini ya. Nah, biar adil. Nah, sip. Jadi begitu. Ini misinya ganti tujuan. Baik. Nah, di sini Bapak, Ibu-ibu silakan untuk visi misinya ada. Misalkan visi misinya kita buat di ChatGPT aja lah. Berikan visi, misi, dan tujuan untuk sekolah tiga saja. Ini contoh ya, teman-teman, Bapak, Ibu-ibu semuanya ini contoh. Visi yang pertama, ups, ini visi yang kedua. Nah,
Nah, baik kita perbaiki dulu. Baik, setelah sudah, silahkan kalau misalkan ingin menambahkan nomor atau numbering, silahkan ini di blok. Lalu kita gunakan numbering ini, daftar bernomor. Nah, lalu setelah itu coba kita sisipkan ke, ini kan ke tengah ya, kita rapikan dulu. Baik, begitu. Begitu juga dengan misi. Contoh misi, di sini kita blok semuanya, lalu arahkan ke sini. Baik. Nah, habis itu tujuan juga untuk tujuannya ini aja lah, satu saja lah. Satu saja ya, tujuan. Nah, ini kita rapikan dulu, ini kita rapikan dulu, ini kita rapikan dulu, lalu kita blok numbering. Sip. Baik. Begitu ya, Bapak, Ibu-ibu semuanya untuk pembuatan visi, misi, dan tujuan. Selain itu ada lagi, misal ada lagi ya, Bapak, Ibu-ibu, contoh kita arahkan ke atas menunya tombol menuju PPDB atau profil sekolah. Nah, untuk tombol di sini kita bisa membuat tombol ya, tombol-tombol profil sekolah. Caranya bagaimana? Misalkan nih, di sini kan ada kita kan sudah membuat halaman namanya halaman profil sekolah. Nah, kita masuk ke sisipkan, lalu kita masuk ke bagian tombol. Nah, di sini ada namanya tombol Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Tombol, misalkan tombolnya namanya adalah PPDB. Kalau sekarang saya kurang tahu ya, karena kalau dulu namanya PPDB, tapi kalau sekarang saya nggak tahu, jadi nanti mengikuti saja. Nah, untuk tautannya ini, tautan di halaman yang telah kita buat ya. Contoh di sini masuk ke bagian profil sekolah. Oh, ini aja. Mohon maaf, bukan PPDB. Coba kita masuk ke namanya profil sekolah. Sisipkan. Ting. Nah, secara otomatis dari Google Site akan membuat sebuah button atau tombol. Nah, ini bisa kita arahkan ke tengah di sini, bisa. Misalkan kalau misalkan apa namanya di garis batas ini tergantung dari bapak ibu-ibu semuanya ya. Kalau misalkan mau diedit juga bisa diperbarui. Ini tinggal diperpanjang. Baik begitu. Baik begitu ya, Pak ibu-ibu semuanya. Nah, dashboard, beranda, visi misi, habis itu button ini sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Oh, sebelum itu, Bapak, Ibu-ibu, kita masuk ke sisipkan ini dulu lagi ya. Di dalam website ada namanya header, ada namanya isi, dan juga ada namanya footer. Di dalam footer ini, Bapak, Ibu-ibu bisa untuk memberikan kata-kata contoh, misalkan alamat sekolahnya Bapak, Ibu-ibu ada di mana. Contoh misalkan ada di, kalau di sini saya menggunakan eh, kampus saya ya, Bapak, Ibu-ibu Amikom, Yogyakarta. Nah, untuk Universitas Amikom ini berada di, silakan ada di Jalan Ring Road. Ini saya cari di Google ya. Jalan Ring Road mana? Nih, Jalan Ring Road Utara. Ini kita rubah dulu ya. Kita rubah menjadi warnanya hitam. Lalu karena ini terlalu panjang, di sini kan rencana kita ingin menyisipkan atau memasukkan alamat dan juga alamat dan juga ini Google Map-nya. Nah, ini bahwa ibu-ibu bisa untuk dikecil. Nah, lalu di sini Bapak Ibu-ibu bisa menggunakan menggunakan menu lainnya. Nah, menu lainnya di sini jarak. Di sini kita bisa menggunakan jarak ya biar rapi. Contoh misalkan saya menggunakan 1,5 jaraknya.
jaraknya 1,5 atau tambahkan spasi sebelum paragraf atau sesudah. Tapi kalau misalkan saya di sini 1,5. Nah, kalau sebelum spasi dan juga setelah spasi itu yang ini Bapak Ibu-ibu. Contoh misalkan di sini ada kalimat ya. Lainnya masukkan di sini tambahkan spasi sebelumnya. Nah, secara otomatis akan menambahkan spasi. Contoh lagi ya, tambahkan spasi sebelum paragraf. Nah, tambahkan spasi sebelum paragraf di sini kita tambahkan coba. Ini akan naik ya. Tapi kalau hapus nanti ini akan berubah. Pokok dilihat ya Bapak, Ibu-ibu. Kalau di sini saya coba tambahkan spasi setelah paragraf. Nah, nanti secara otomatis akan membuat jarak. Tapi ini kita hapus saja. Lalu untuk jaraknya di sini kita hapus saja. Baik. Selain itu Bapak, Ibu-ibu, kita kan sudah membuat ini ya, alamatnya. Nah, coba kita membuat sebuah petanya. Contoh, petanya di sini saya masukkan untuk kampus saya. Kampus saya, pilih. Nah, secara otomatis Google Site akan memberikan alamat Google Map-nya ya. Nah, ini kita bisa perkecil, lalu kita bisa arahkan ke sini. Nah, baik. Baik. Nah, kalau misalkan ingin disejajarkan tengah, itu mungkin bisa di enter ya, Bapak, Ibu-ibu. Nah, biar tengah, biar enak dilihat. Baik. Baik, setelah itu kita sudah membuat membuat ini ya, membuat apa namanya? Footernya, ada alamat dan juga Google Map-nya. Sekarang kita sudah membuat halaman pertama di dalam situs. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke halaman selanjutnya, Bapak, Ibu-ibu bisa masukkan nama situsnya. Contoh misalkan saya sekolah XYZ. Nah, nama situsnya ini Bapak, Ibu-ibu bisa tambahkan logo. Contoh misalkan saya logonya itu adalah logo eh ini. Nah, logo buah alpukat. Baik. Nah, setelah itu, Bapak, Ibu-ibu, kita kan sudah membuat navigasi, navbarnya, dashboardnya, isinya, visi misinya, dan juga footernya bagaimana. Nah, sekarang kita bisa membuat halaman yang lainnya. Tapi, kalau seandainya Bapak, Ibu-ibu ingin menghapus satu halaman ini, Bapak, Ibu-ibu bisa menggunakan hapus bagian ini. Nah, ini kan sudah terhapus. Misalkan Bapak Ibu-Ibu ingin mengembalikannya lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah silakan masuk ke ini, kurungkan tindakan terakhir. Atau menggunakan di keyboard Ctrl Z. Begitu. Baik. Baik, setelah itu Bapak Ibu-Ibu bisa masuk ke dalam halaman. Karena untuk halaman beranda sudah, kita masuk ke profil sekolah. Nah, di halaman profil sekolah ini, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya bisa untuk menghapusnya. Mungkin bisa menghapus untuk headernya. Tapi kalau misalkan nggak mau, bisa masuk ke jenis header hal atau hanya judul aja. Jadi hanya menampilkan judulnya saja. Tapi kalau semisal mau ya silahkan, nggak ya silahkan. Nah, baru setelah itu di dalam profil sekolah ini ada apa saja? Ada, oh harusnya visi misi ringkas, sejarah, sejarah sekolah, denah, lokasi atau Google Map. Mm-mm. Mungkin sejarah sekolah ya, sejarah sekolah. Baik. Caranya bagaimana? Caranya silahkan Bapak, Ibu-ibu masuk ke bagian ini, kontak teks. Lalu bisa untuk lakukan namanya sejarah sekolah. Ini bisa diganti menjadi judul.
bisa ditebalkan, dan juga Bapak Ibu-Ibu juga bisa untuk memberikan sejarahnya di sini. Contoh, berikan saya contoh sejarah sekolah secara ringkas. Nah, baik. Ini kita copy, lalu kita pastekan. Ini kita enter, enter, kita pastekan. Baik. Lalu kita pengen nih sejarah sekolahnya ini hanya di tengah saja. Silahkan di blok, atau ini arahkan kursornya ke sini, lalu kita rata tengah. Nah, setelah itu ini silahkan untuk diperbaiki ya, Bapak Ibu-Ibu, mungkin ukurannya menjadi mungkin 14, habis itu untuk eh, apa namanya? Spasinya menjadi 1,5 biar enak. Baik. Setelah itu, mungkin Bapak Ibu-Ibu ingin menambahkan sebuah YouTube atau gambar. Nah, silakan Bapak Ibu-Ibu masuk ke sini. Ada dua pilihan ya, bisa menggunakan ini. Di sini tinggal tambah, lalu masukkan YouTube. Lalu misalkan di sini saya ingin memasukkan YouTube saya, sisipkan. Nah, tapi kalau misalkan ingin foto di sini juga bisa. Misalkan fotonya ini saya ambil dari pilih gambar ya. Di sini saya pilih namanya Tuturi Handayani. Nah, coba kita klik, lalu kita sisipkan. Terjadi error. Oh, mungkin nggak bisa ya. Oke, baik. Mungkin kita ganti gambar. Kita upload, misalkan yang ini. Nah, oke. Nah, tapi kalau misalkan ingin memberikan fotonya ini di tengah, cuma satu tapi di tengah, silahkan ini di close, ini dihapus, ini besarkan, lalu arahkan ke tengah, baik, lalu bisa untuk diperbesar. Nah, misalkan di sini adalah profil sekolah. Ini contoh ya, Bapak Ibu itu contoh ya, contoh. Nah, gitu. Baik. Setelah itu, Bapak Ibu-Ibu, di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang mana fitur-fitur ini bisa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu gunakan. Baik. Untuk profil sekolah ini kita anggap sudah ya. Lalu kita masuk ke halaman. Coba kita pilih di Expo program. Di sini ada namanya ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler coba misalkan kita ganti menjadi pengaduan. Titik tiga, properti, pengaduan. Selesai. Nah, ini Bapak Ibu-Ibu bisa hapus. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur terhapus, itu Bapak Ibu-Ibu bisa arahkan kursornya ke atas, lalu tambah header. Nah, secara otomatis nanti eh, Google Site akan membuat header baru. Nah, di sini Bapak Ibu-Ibu kalau misalkan kurang suka dengan temanya ini, header silahkan masuk ke tema. Lalu di sini Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa memilih gaya dari temanya itu sendiri. Contoh misalkan saya pilih yang ini. Nah, misalkan warnanya merah ya. Pengaduan warnanya merah. Pakainya Vision. Nah, ini. Nah, di dalam halaman pengaduan ini saya ingin menyisipkan sebuah formulir Google Form. Yang mana Google Formnya ini udah saya buat di sini. Layanan pengaduan yang bernama nama dan juga pengaduan. Nah, kita masuk ke formulir. Setelah itu kita masukkan untuk formulir yang kita inginkan. Diklik, lalu sisipkan. Nah, baik. Setelah itu kita perbesar.
agar tampilannya menarik ya. Lalu kita arahkan ke tengah biar enak. Baik, baik Bapak, Ibu-ibu, begitu ya. Untuk pembuatan website baik di halaman, beranda, profil sekolah, guru staf, dan lain-lain sebagainya. Silakan nanti Bapak, Ibu-ibu, teman-teman untuk explore lebih dalam. Dan untuk pembuatan website ini sudah selesai. Nah, silakan juga nanti misalkan eh, Bapak Ibu-ibu ingin masukkan diagram, silakan. Kalau misalkan Bapak Ibu-ibu inginkan, contoh misalkan di sini saya sudah membuat diagram, namanya satu, ditambah. Baik. Nah, ini semua terhubung ya Bapak Ibu-ibu. Di sini saya membuat form, di sini saya juga membuat sebuah Google eh, yang spreadsheet yang ada yang ada diagramnya. Nah, terus bagaimana dengan yang Google Doc? Dokumen, saya ingin upload dokumen. Untuk upload dokumen di sini bisa masuk dokumen, lalu pilih dokumen yang ingin Bapak, Ibu-ibu atau teman-teman inginkan, diklik, lalu disisipkan. Nah, begitu. Gitu ya, Bapak, Ibu-ibu semuanya. Nah, untuk dokumennya ini berada di Google Doc. Google Doc. Nah, untuk Google Doc-nya di sini satu ya. Halo dan selamat datang. Misalkan di sini saya masukkan ini. Oke, lalu kita save ya. Sepertinya ini langsung ini ya, langsung di save secara otomatis ya. Tapi untuk jaga-jaga Ctrl S lah, Ctrl S. Lalu kita masuk ke sini. Lalu di sekolah XYZ ini silahkan dihapus. Lalu coba masuk dokumen baru. Lalu kita sisipkan untuk dokumen yang telah kita eh, gunakan, yang telah kita rubah. Nah, di sini belum berubah ya. Di sini belum berubah. Nah, nanti coba kita publikasikan atau kita pratinjau nantinya. Oke, baik. Coba di sini sebentar file. Ini sudah ya. Coba. Oh iya, ini sudah. Berarti di Google Doc ini belum terupdate. Baik, nggak apa-apa. Baik. Untuk pembuatan halaman, pembuatan website dari beranda, profil sekolah, ini kita sudah buat. Nanti untuk guru staff, ekstrakurikuler, kurikulum, dan lain-lain sebagainya. Silahkan Bapak, Ibu-ibu, atau teman-teman untuk bisa explore ya. Nah, sebelum kita publikasikan, kita pratinjau terlebih dahulu. Pratinjau ini digunakan untuk kita dalam melihat website kita sendiri. Apakah sudah layak untuk dipublikasikan atau belum. Nah, di sini kita bisa milih beranda. Habis itu profil sekolah saya tadi diarahkan ke profil sekolah. Kalau misalkan ingin dari navbarnya silahkan profil sekolah. Nah, di sini kita juga bisa nonton untuk YouTube-nya ya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga untuk footernya sudah otomatis. Untuk guru staffnya di sini kita belum membuatnya tapi nggak apa-apa. Lalu kita masuk ke bagian halaman pengaduan. Di dalam layanan pengaduan ini teman-teman semuanya bisa memberikan nama. Contoh misalkan di sini saya namanya Akli. Pengaduan saya tidak, misalkan nih saya tidak puas dengan uh, saya tidak suka dengan teman saya. Lalu kirim. Nah, ini bisa secara langsung ya. Nah, lalu ini ada diagram juga. Lalu di sini ada hasil Google Doc yang kita buat tadi. Nah, selain itu, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, di sini ada beberapa
eh, menu, contoh layar besar, tablet, dan juga HP. Nah, ini adalah beberapa tampilan kalau misalkan pengguna websitenya itu menggunakan telepon atau tablet atau layar lebar, layar besar, begitu. Baik, kita keluar dari monitor pratinjau, lalu kita publikasikan, bisa langsung publikasikan. Nah, untuk alamat sekolahnya, di sini coba saya menggunakan nama sekolah spasi XYZ. Baik, kalau misalkan Bapak, Ibu-Ibu ingin sebelum publikasi, masuk ke siapa saja yang dapat melihat situs saya, bisa masuk ke kelola. Lalu, mungkin kalau untuk draft ini saya batasi, untuk situs yang dipublikasikan ini hanya lihat saja. Nah, baik untuk akses umumnya silakan Bapak, Ibu-ibu atau teman-teman untuk eh, mengaturnya ya. Untuk mengaturnya. Lalu setelah itu selesai. Baik. Setelah selesai silakan Bapak, Ibu-ibu untuk melakukan publikasi. Nah, setelah publikasi, kita ingin melihat website kita nih. Di mana websitenya? Bagaimana cara melihatnya? Nah, caranya mudah. Tinggal di sini ada opsi publikasi yaitu berada di bagian kanan dan di sini ada panah ya. Panah diklik lalu lihat situs yang dipublikasikan. Nah, untuk mengecek apakah website kita sudah launching atau belum, caranya sangat mudah ya. Nah, caranya caranya di sini kita klik linknya ini, kita copy linknya, lalu kita coba masuk ke website lainnya ya, Bapak Ibu-Ibu. Lalu klik, lalu pastekan link URL-nya. Nah, di sini secara otomatis akan terbuka halaman website kita. Baik, baik begitu Bapak Ibu-Ibu semuanya untuk pembuatan website menggunakan Google Site. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.